Kalau unsur nyasar ada sih ada, tapi tidak banyak sih. Kalau nyasar mah mudah diketemukan. Kalau hilang secara luar kepemikiran kita mah jarang sih. Nggak ada. Nah kalau Gibran ini sebetulnya dia nyasar itu kejadian insiden Gibran itu untuk Guntur ya bisa dibilang pertama. Upaya pencarian Muhammad Gibran Ar-Rasyid, usia 14 tahun yang tiba-tiba menghilang secara misterius pada hari Minggu lalu, hingga saat ini masih terus dilakukan. Muhammad Gibran Ar-Rasyid yang akrab disapa Gibran menghilang dan dalam pencarian tim gabungan SAR serta warga setempat. Warga kaki Gunung Guntur sendiri berharap Gibran bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Warga juga mengaku jika peristiwa hilangnya pendaki secara misterius baru kali ini terjadi, karena Gibran menghilang begitu saja dari tenda di pos 3 area camping dengan meninggalkan seluruh barang bawaannya termasuk handphone dan alas kaki. Dikatakan petugas registrasi pendaki Gunung Guntur Garut, Bapak Asep, yang bertugas di pos PLP Umi Tati, bahwa seluruh pendaki yang akan melakukan pendakian harus mempersiapkan diri secara matang. Dan berikut ini perbincangan tim vlog Gita News TV dengan Bapak Asep seputar keharusan yang disiapkan oleh pendaki, karakteristik Gunung Guntur, dan prediksi keberadaan Gibran. Guntur ini Pak. Pertama-tama yang diperhatikan kesehatannya dulu, terutama pola makannya, ras materi pendakiannya. Mengasih di sini sebagai pengelola base camp, registrasi, menghimbau kepada pendaki, terutama dibebankan kepada ketua timnya. Kalau menaik pendakian gunung itu harus benar-benar di safety di materinya, mulai untuk kesehatan, logistik, P3, itu yang paling utama. Apa ya? Iya. Jadi kesiapan diri juga ya, harus kesiapan diri. Nah Pak, kalau dari sisi mistiknya, karena saya dengar juga bahwa di Gunung Guntur ini juga masih cukup kental lah, mistik, mitos-mitos juga cukup banyak. Seperti apa nih Pak, bisa digambarkan nggak Pak? Untuk bahasa mitos, karena kan kodrat gunung itu sebenarnya tempat meditasi, tempat kita bikin press lagi segala macam. Berarti akidah kita harus benar-benar bagus, santunnya, segala macamnya, jangan dibikin uji nyali, sombong, kalau bahasa daerah mah sompral lah gitu kan. Itu aja. Jadi tidak terlalu banyak Pak ya? Enggak. Semua gunung sama. Termasuk apa tadi? Jangan bertanya soal arah gimana? Iya, masalah jalur. Kalau sering banyak nanya jalan itu, kalau giga juga kan bakal bikin puyeng. Tadi disitulah bakal bikin kita keder untuk jalur, karena kan sering banyak nanya jalan. Makanya langsung untuk sesepuh dulu di sini dimitoskan jangan sampai banyak nanya jalan. Itu intinya. Kalau jalur sendiri Pak, memang di sini sulit nggak Pak untuk jalur? Kalau dibilang sulit ya sulit, namanya gunung. Kalau jalur ya bisa ditalar, kadang naik turun untuk buntu sama, nggak ada yang beda gitu kan, naik turun sama. Tujuannya pos 1 puncak, akhir base camp lagi. Ada arahannya juga ada. Gitu. Kalau jalur sendiri memang di sini satu-satunya atau ada jalur lain Pak? Ada. Untuk daruratnya ada, cuman orang-orang yang tertentu yang tahu untuk ukur jalur darurat. Tapi yang jalur utama ya jelas. Di sini Pak ya. Mudah diingat. Kalau tiap bulan Pak pengunjung nih, Iya. kira-kira berapa banyak Pak yang datang ke sini? Untuk di hari-hari bulan-bulan biasa paling di bawah ribuan. Kalau di libur panjang nyampe lah 2-3 ribu. Hampir rata-rata 2-3 ribu. Ya. Jadi cukup diminati Pak ya Gunung Guntur. Iya, alhamdulillah.
yang paling banyak mendominasi untuk Jakarta. Dulu mah kan paling populer untuk pendaki Jakarta kan. Sekarang mah alhamdulillah untuk mendominasi banyak Jakarta itu berbalik ke anak-anak kabupaten. Garut, luar Garut banyak. Pak, yang jadi daya tarik Gunung Guntur itu sebetulnya apa sih Pak, sehingga orang ya ingin mendaki, ingin camping, nginap untuk gitu? Bahasa daya tarik untuk momen gunung, komen anak-anak semuanya tidak bisa diceritakan oleh kata-kata. Tinggal kita naik aja, nanti juga bakal merasakan keindahan, kenikmatan itu alam. Beda kita refreshing ke pantai, ke mall, ceritanya kan enteng. Nah, kalau bahasa gunung susah ya, bisa ditanyain ke anak-anak yang udah berpengalaman seniorannya ke gunung. Itu bahasa kesan-kesan gunung. Pak, selain ya dikatakan angker Pak ya. Iya. Memang angker Pak ya. Iya. Bahasa angker itu ada dua faktor. Iya. Satu mistis. Dua tantangan. Tantangan bisa dibilang angker kata anak-anak keren sekarang mah gitu. Oh, Gunung Guntur itu angker. Angker itu faktor apanya gitu kan? Iya. Ternyata komen anak-anak angker itu di trekkingnya, tantangannya. Itu yang maunya untuk puncak bonus. Juga ada. Nah Pak, kalau yang kejadian seperti orang anak hilang, pendaki hilang, sering nggak Pak di sini Pak? Alhamdulillah jarang. Kalau unsur nyasar ada, tapi nggak banyak sih. Kalau nyasar mah mudah diketemukan. Kalau hilang secara luar kepemikiran kita mah jarang sih. Nggak ada. Nah kalau Gibran ini sebetulnya dia nyasar itu kejadian insiden Gibran itu untuk Guntur ya bisa dibilang pertama kejadian sekarang. Yang lain mah hanya nyasar biasa gitu. Iya, nyasar karena biasa. tidak tahu jalur kan gitu. Nggak tahu arah lagi segala macam. Nanti temu warga atau pendaki lain di sananya, nanti dianterin lagi ke base camp. Bocoran Pak untuk Gibran gimana sebetulnya? Apanya? Kondisinya saat ini. Ya itu kan bahasanya kan tidak bisa meyakinkan kita kan. Itu mah bahasanya kan mudah-mudahan dorong doa untuk semuanya yang berjiwa relawan. Ya, mudah-mudahan hari sekarang ketemu. Jadi semua masyarakat ya ini antusias mendoakan lah ya. Mendoakan agar segera ditemukan Pak ya Gibran itu. Semuanya kan merasa kasihan karena kan udah lama, udah berapa hari dan 5 hari kalau hari 5 hari ini 4 malam. Jadi pesannya seperti apa nih Pak untuk para pendaki pemula ataupun ya yang ingin berkunjung ke Gunung Guntur Pak, pesannya seperti apa? Untuk himbauan ke para pendaki Gunung Guntur itu Bapak kasih tip, tolong dengan sangat untuk para pendaki jangan pendakian atas dasar ikut-ikutan, harus benar-benar menerima materi atau nimba ilmunya yang benar-benar safety. Itu aja. Nih Pak, satu lagi Pak, sebetulnya kalau di Gunung Guntur ini kan hutannya ada. Iya. Untuk binatang-binatang Pak, mungkin dikatakan ada kekhawatiran binatang buas Pak. Kalau di Gunung Guntur seperti apa nih Pak? Untuk kekhawatiran binatang buas enggak terlalu, karena kan jarang anak-anak pendaki yang menemukan unsur jenis macan atau harimau atau gimana. Paling yang suka mengganggu ya biasalah, kalau di pendakian kan suka di media-media itu babi gitu kan. Kalau babi mah sering ada. Kalau selain itu misalnya harimau alhamdulillah enggak ada. Jadi aman. Kalau kayak ular seperti itu biasa saja gitu Pak. Kalau biasa ular kadang-kadang ditemukan, kadang-kadang enggak. Itu memang umumnya aktivitasnya kan ular beda-beda, ada yang tugas malam, ada yang siang. Nah Pak, untuk di Gunung Guntur sendiri paling enak kalau mendaki siang atau malam Pak? Kebanyakan karena Gunung Guntur berkarakter gersang, tandus, panas, kebanyakan malam. Kalau trekking summitnya habis subuh biasanya. Itu. Baik, terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Sementara itu perlu kami sampaikan bahwa para pendaki yang akan melakukan pendakian di Gunung Guntur harus tetap dalam kondisi prima, siapkan mental, dan tetap harus mentaati norma warga setempat. Terkait upaya pencarian Gibran, petugas masih terus melakukan penyisiran di seluruh wilayah Gunung Guntur
terutama di sekitar Gibran yang tiba-tiba menghilang, yaitu di pos 3 area camping Gunung Guntur.